Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syukron dari kelas 12/4. Saya ingin menjelaskan mengenai materi korelasi. Dan saya dari kelompok peluang. Yang saya ingin jelaskan adalah nomor 5. Dan ini soalnya. Bu Atun memiliki kebun apel di Malang. Kebun apel dikelola dengan baik sehingga memperoleh hasil panen yang melimpah. Bu Atun ingin mengetahui apakah ada korelasi antara banyaknya pemberian pupuk terhadap hasil panen apel dari beberapa area lahan perkebunannya. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, ini datanya. Pertanyaannya, dengan menggunakan rumus korelasi, selidikilah apakah ada hubungan antara banyaknya pemberian pupuk terhadap hasil panen apel. Yang B, berapa besar korelasinya? Yang C, apa kesimpulan yang kamu peroleh? Nah, ini coba saya jelaskan. Nah, ini adalah Excel yang saya buat dari nomor 5 tersebut. Dan saya ingin menjelaskan satu persatu dengan yang sudah tertera di sini. Yang X, pupuk yang diberikan. Yang Y, hasil panen. Yang X itu adalah yang mempengaruhi, yang Y itu dipengaruhi. Dan saya udah masukkan data-data ini dari soal yang nomor 5 tadi. Nah, untuk mencari buka kurung XI sama dengan X topi atas itu, caranya adalah sama dengan terus klik 1x40 itu x1 kita contohkan x1 di kali rata-ratanya, yaitu ini x 15 dah, kita ambil contoh misalnya x15. Nah, abis itu di tengah-tengah ini kita taruh logo dolar. Nah, seperti ini. Dah, abis itu diklik enter. Nah, abis itu sudah dapat, dan itu di drag dari atas sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Oh iya, sebelumnya saya lupa untuk mencari jumlah itu sama dengan sum buka kurung X yang di atas, X1 contoh, di blok ke bawah ke X13. Di blok ke X13. Nah, seperti itu, habis itu di enter. Nah, untuk mencari rata-rata itu sama saja, tapi dia menggunakan rumus average. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk mencari Y1 dikurang Y topi di atas itu sama aja, tapi ini Y-nya. Jadi Y1 bintang Y3 Y15. Nah, di sini ya pakai S dolar sama aja. S dolar seperti itu. Dan habis itu di drag ke bawah. Di drag dari sini ke bawah, dan ini hasilnya. Nah, untuk mencari X I dikurang X topi dikali Y I dikurang Y topi di atas yang strip gitu. Jadi cara carinya adalah sama dengan klik yang udah dihasilkan yang sini, jumlah yang udah dihasilkan ini, terus misalnya ini berapa, hasilnya 0, jadi sini ada di kolom
D, misalnya D15. D15 dikali Y1 kurang Y topi ini, yaitu E15. Dan enter, dan itu hasilnya. Habis itu di drag ke bawah. Nah, untuk X1 kurang X2, X1 dikurang X topi yang strip di sini, dan Y dikurang Y topi begini dikuadratkan. Untuk pencarinya adalah sama dengan, terus hasil yang ada di D15 ini, yang 0 ini, di misalnya D15 topi, karena dikuadratkan, topi pokoknya topi, terus dia 2 gini, habis itu di enter, dan habis itu di drag ke bawah. Begitu juga yang Y kurang Y topi itu dikuadratkan sama, dan habis itu di drag juga. Nah, untuk mencari hasilnya yang ini itu gampang banget, yaitu sama dengan terus klik hasil yang udah tadi kita hasilkan, yang ada di F15 jumlahnya. Klik saja dan habis itu enter. Langsung udah ada hasilnya. Nah, untuk mencari sigma XI dikurang X topi sama dengan, itu hasilnya sama dengan klik D15 ini. Klik aja, habis itu enter, dan ini hasilnya 0, sama aja. Nah, untuk sigma YI dikurang Y topi itu sama aja, tinggal klik yang H15 ini yang jumlahnya di enter habis itu, dan hasilnya sama. Nih yang ini, nih yang E15 yang ini. Nah, untuk mencari akar sigma X1 X topi dikali sigma Y1 dikurang Y topi, saya nggak tahu itu bilangnya apa, saya bilangnya Y topi. Nah, untuk mencarinya itu pakai rumus SQRT kayak gini. SQRT, terus buka kurung, ini sebenarnya rumusnya salah nih, ini harusnya X1 dikurang X topi dikuadratkan, jadi kita pakai yang ini 28907. Kita klik misalnya berapa nih di kolom G15, kita klik G15 dikali yang ini, yang Y kurang Y, yaitu 800, yaitu di kolom H15 tutup kurung, dan terus lalu enter, dan udah ada hasilnya. Nah, untuk mencari R X Y itu gampang banget, langsung aja sama dengan klik yang sigma paling atas ini, terus dibagi sama sigma yang akar sigma X1 kurang X topi itu dibagi kan. Nah, itu tinggal enter. Udah. Lalu pertanyaannya kan tadi, dengan menggunakan rumus korelasi, selidikilah apakah ada hubungan antara banyaknya pemberian pupuk terhadap hasil panen apel. Nah, jadi jawabannya, terdapat hubungan linear negatif yang lemah antara banyaknya pemberian pupuk terhadap hasil panen apel. Nah, yang B, berapa besar korelasinya? Korelasinya adalah min 0,14, yaitu sangat lemah dan rendah. Sudah terpaparkan di sini
dan saya udah hasilkan, yaitu min 0,1416952008. Nah itu. Dan yang C, apa kesimpulan yang kamu peroleh? Dan yang saya peroleh adalah kesimpulannya, banyaknya pemberian pupuk terhadap hasil panen apel berbanding terbalik, yang mana dengan nilai korelasi yang rendah didapat kemungkinannya lemah, bahwa semakin banyak pupuk yang diberikan, maka kemungkinan panen apel akan semakin sedikit. Nah, jadi seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, nomor 5, kelompok peluang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.